Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin wa ala jami' ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajmain. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Alhamdulillah pada sore hari ini bertepatan dengan September 2020 kita kembali memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Terkhusus pada hari ini merupakan program spesial Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustadz. Ya, sosok yang sangat dikenal, sangat tawadu, kemudian cinta kepada putra-putrinya, bisa menjadi inspirasi bagi orang tua, dan juga merupakan bagian dari keluarga besar Islam Atira. Dan yang paling penting, beliau merupakan sosok public figure, bukan hanya di Sulawesi Selatan, akan tetapi sudah di kancah nasional dan merupakan dai di salah satu TV swasta, yaitu Trans TV. Tentu kita penasaran kira-kira talent kita atau narasumber kita pada sore hari ini siapa? Nah, beliau dikenal dengan istilah jamaah. Oh, jamaah, siapa lagi kalau bukan Ustadz kita, Ustadz Nur Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sangat senang sekali bisa bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya dengan kesibukan yang begitu padat, ya. Kalau kita melihat di layar TV, baik itu online atau offline, disibukkan tapi masih menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada acara program Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustadz, dan narasumber kita pada sore hari ini yaitu Ustadz Nur Maulana Jamaah. Nah, tentunya tema kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana mencetak generasi Quranik di era milenial. Nah, kita lihat sekarang bahwa memang generasi kita, bunda kita, anak-anak kita itu tidak bisa terlepas dari gadget. Nah, salah satu inspirasi bagi saya pribadi dan bagi pemirsa Atira TV yaitu Ustadz kita Nur Maulana. Ya, tentu kita mau mendengarkan ya curhatan bagaimana cara mendidik buah hatinya. Ya, putra-putrinya ada Aira, ada Naura, ada Anwar, dan ada juga Masyita. Dan alhamdulillah saya hafal betul ya profil dari Ustadz kita, Ustadz Nur Maulana, karena ya beliau juga merupakan inspirasi bagi saya, khususnya ketika memberikan atau berdakwah. Ya, silakan Ustadz Nur Maulana. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Waalaikumsalam. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Siapa yang mendekatkan diri kepada Quran, dan siapa yang ada kaitannya dengan Quran akan Allah muliakan. Karena umat yang diberikan Quran adalah umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Nabi yang dikasih Al-Quran adalah Nabi, pemimpin para Nabi. Bahkan malaikat yang mengantar Al-Quran adalah malaikat pemimpin para malaikat, malaikat Jibril. Kemudian bulan ditempati awal turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan, penghulu bulan. Jadi artinya semakin kita mendekatkan Al-Quran kepada anak, itu semakin luar biasa. Terima kasih banyak ini Atira TV yang alhamdulillah menjadikan ini ajang untuk silaturahmi, ajang untuk pendidikan buat kita semua, karena ini acara Mumtaz ini mengkaji ilmu bersama Ustadz, mengantarkan kita bisa mendapatkan beberapa kajian-kajian ilmu dari beberapa Ustadz.
Dan terkhusus hari ini, hari Jumat, kita sama-sama mengkaji ilmu di hari Jumat. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua yang lagi mengikuti channel daripada Akhirat TV ini. Mudah-mudahan mengambil iktibar pembelajaran. Karena seseorang yang menjadikan Al-Quran adalah pemimpinnya, ikutannya, pemimpin bagi dirinya, itulah orang-orang yang selamat. Karena ketika Rasulullah SAW mau dikaji, bagaimana akhlak budi pekerti Nabi adalah Al-Quran. Nah, kalau berbicara tentang Al-Quran adalah pedoman kita, berarti harusnya kalau mau mendidik anak-anak kita, sesuaikan dengan pedoman Al-Quran. Bagaimana anak-anak itu ibaratnya mencintai Al-Quran, mengenal Al-Quran. Ini bagus sekali tema hari ini karena memberikan artinya mencetak generasi Quran di era milenial. Karena bagaimana mendekatkan artinya penuh hikmah untuk menjadikan generasi milenial menjadi cinta akhlakul karimah. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Berbicara tentang ini maaf sekali tanpa menggurui, bukan berarti yang menyampaikan ini jauh lebih baik daripada yang mendengarkan. Justru pada posisi saya hanya menyampaikan saja dan kita sama-sama belajar. Bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang Quran, ketika Quran diturunkan, berarti ada 4 kali Iqra disebutkan waktu di Gua Hira. Iqra, 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 dan Iqra. Berarti mengajarkan anak dengan pendekatan Iqra ini 4 kali. Yang pertama, memperkenalkan Al-Quran secara tulisannya, lafaznya. Jadi ketika mengajarkan anak dengan lafaznya itu sebenarnya membuka otak daripada anak untuk berpikir jauh lebih jernih, tenang. Orang kesabaran dituntut untuk bisa belajar sabar, tenang. Bahkan ada etika akhlak di dalamnya. Karena ketika anak-anak belajar Al-Quran harus ada adab-adabnya. Nah, berarti tutup aurat, menghadap kiblat, kemudian bersuci, berwudu dulu, baru ngaji. Bahkan ada guru, di mana ketika anak-anak itu berhadapan dengan Quran, berarti ada satu adab yang luar biasa berhadapan dengan guru. Jadi mendidik anak dengan Quran, membuat anak-anak itu cinta dengan Al-Quran dengan menggunakan 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan daripada Al-Quran itu sendiri berupa tulisannya. Nah, kemudian yang kedua, makna isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana anak bisa mencintai Al-Quran lewat akhlakul karimah? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu berisi banyak pendidikan, di dalamnya ada hukum, ada kisah. Mungkin anak-anak digambarkan sesuatu yang menarik buat anak-anak itu dengan mendekatkan Al-Quran padanya, bukan hanya sekedar disuruh baca, tapi bagaimana kita mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Minimal terjemahannya. Bahkan kalau bisa diperkenalkan, ternyata di Quran itu ada 114 surat, surah-surahnya aja luar biasa loh. Mukaddimah, Al-Fatihah, kemudian ada sapi betina. Kenapa sih sapi betina? Kenapa disebut sapi betina? Lalu digambarkan isi kandungan dari surah Al-Baqarah, kisah sosok anak yang memiliki sapi betina. Kemudian Ali Imran, kenapa? Ternyata ada keluarga Ali Imran. Nah, keluarga Imran. Jadi keluarga Imran yang mengajarkan banyak hikmah kehidupan di dalamnya. Ada kisahnya Maryam, ada kisahnya Nabi Isa, ada kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Bahkan ini pembelajaran keluarga Imran. Nah, jadi begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya mengajarkan anak dengan generasi Quran lewat Al-Quran ini, mohon izin, adalah memperkenalkan bukan hanya bacaannya, tapi isi, arti, makna di balik Al-Quran itu sendiri. Kemudian ya, luar biasa. Ya, yang ketiga, ya, silakan. Ya, tidak apa-apa. Yang ketiga, mengajarkan hikmah di balik isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana tafsirnya atau makna di baliknya, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, bahkan maknanya luar biasa di dalamnya. Itu jadi anak-anak sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Makanya ada lagi tahap yang keempat adalah mencintai. Inilah mungkin yang kita harapkan di pertemuan kali ini, di Mumtaz kali ini,
mengkaji ilmu bersama ustadz, yakni bagaimana anak itu cinta dengan Quran. Nah, inilah jadi tahap untuk mencintai itu berarti harus melewati beberapa tahap sehingga anak-anak itu mencintai Al-Quran itu sendiri. Bagaimana memuliakan, bagaimana luar biasa. adab-adabnya, apa yang ada di dalamnya. Jadi itu sebenarnya. Jadi anak itu menjadikan Quran itu sesuatu yang menyenangkan buatnya, bukan sesuatu yang menakutkan. Iya. Itu. Makanya guru-guru kita dulu luar biasa, mengajarkan kita bagaimana kita mendalami Al-Quran secara ayat kan turunnya berangsur-angsur, bukan sekaligus. Jadi kita juga ajarkan anak kita mungkin mulai di juz amma. Kenapa di juz amma itu lebih mudah dihafal? Ya, mungkin itu saja dulu. Oh iya, luar biasa ya. Jadi memang ada tips khusus yang disampaikan tadi oleh Ustaz Nur Maulana bahwa ada tahapan yang akan dilewati oleh anak sehingga akhirnya dia cinta kepada Al-Quran. Jadi mulai tahap iqra dulu, kemudian memahami terjemahannya, kemudian hikmahnya, dan yang paling terpenting adalah dia cinta. Jadi tidak mungkin seorang anak itu langsung cinta kepada Al-Quran kalau tidak melalui tahap yang ada. Dan ini barangkali yang bisa dilakukan oleh pemirsa Atira TV, bahwa ketika ingin mendidik anak kita cinta kepada Al-Quran, berakhlak Al-Quran, maka memang mesti melalui tahap. Nih ada yang menarik nih Ustaz Nur Maulana, jamaah ya. Jadi kegiatan kita Ustaz pada sore hari ini Mumtaz memang konsepnya itu santun dan santai. Jadi santun dan santai. Mudah-mudahan juga pemirsa di jam-jam begini, jam-jam yang ngantuk barangkali, dengan kehadiran Ustaz kita Ustaz Nur Maulana secara live di layar UL channel TV Atira, mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat. Nah, begini Ustaz, sering juga ada orang tua yang mendidik anaknya bagaimana dia cinta kepada Al-Quran atau takut kepada Allah, tapi dia mengintimidasi. Biasa dia bilang nanti marah Allah, marah nanti Allah. Kira-kira konsep seperti ini bagaimana menurut Ustaz Nur Maulana? Atau secara real barangkali kita mau dengar, tidak usah ambil jauh-jauh Ustaz. Jadi tentunya kita tahu Ustaz Nur Maulana itu sangat cinta kepada almarhumah, Al-Fatihah untuk almarhumah. Kemudian sangat cinta kepada putra-putri Ustaz Nur Maulana, Aira, Naura, kemudian Masyita dan Anwar. Ini luar biasa. Nah, kira-kira tips yang real untuk untuk Ustaz Nur Maulana kita bagi kepada seluruh pemirsa Atira TV. Silakan. Terima kasih banyak. Ini buat semua pemirsa Atira TV dimanapun berada. Sebenarnya mendidik anak itu, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, dan didiklah anak sesuai dengan usianya. Jadi mendidik anak sesuai dengan zamannya itu sepanjang metode yang kita gunakan adalah metode zaman yang berlaku. Tapi isinya tetap isi sesuai dengan aturan agama yang sudah diaturkan. Jadi bukan berarti mendidik agama sesuai dengan zamannya lalu keluar dari garis syariat yang sudah diaturkan. Jadi kita tetap, cuman dalam hal ini anak-anak itu tidak boleh dipaksakan. Jangan sampai kategori nanti justru membenci apa yang mau diajarkan. Jadi tampilkan sesuatu yang menyenangkan terhadap anak untuk sesuatu. Sebenarnya gini, memperkenalkan, membiasakan. Jadi memperkenalkan dulu, kemudian membiasakan, sehingga anak-anak itu merasa yang ketiga dilibatkan dalam suasana itu. Jadi kalau mau menyampaikan anak untuk ibaratnya metode supaya anak itu mau belajar Al-Quran, sebenarnya dari awal kita buat suasana Quran di dalam rumah, perlihatkan sesuatu yang baik di dalam rumah. Jadi kebaikan itu tidak diajarkan orang lain terhadap anak kita, tapi kita yang memperlihatkan kebaikan itu terhadap anak. Jangan kebaikan itu didapat dari temannya, dari tetangga, dari sesuatu yang menarik itu sebenarnya didapat dari orang tuanya. Kenyangkan anakmu sehingga dia tidak akan lapar dan tidak mencari makan di tempat lain. Sekali lagi, kenyangkan anakmu sehingga dia tidak lapar hingga mencari di tempat lain.
Nah, jadi kalau kita mau supaya anak kita tidak terpengaruh, kita dulu yang menguasai anak itu lewat kebaikan-kebaikan. Jadi dia bangga mengidolakan semua orang tuanya, seperti itu. Nah, buat orang tua dimanapun berada, disinilah peranan ada 4 yang membentuk anak. Peranan yang pertama adalah peranan ayah sebagai penanggung jawab. Posisi ayah itu penanggung jawab, sementara posisi ibu itu adalah pemberi kasih sayang. Kemudian yang ketiga, posisi bacaan yang dibaca. Jadi lembaga ataupun sekolah yang diperkenalkan anak. Jadi sudah tepat rasanya kalau kita udah bergabung di Atira, alhamdulillah di situ ada suasana Islami di dalamnya. Jadi suasana kekeluargaan Islam yang diperlihatkan sehingga anak itu senang. Nah, kemudian yang keempat adalah lingkungan, dengan siapa anak-anak kita bergaul. Nah, jadi itulah yang membentuk anak-anak itu bisa jadi generasi Quran. Jadi mohon izin, mohon maaf, tanpa menggurui, tanpa memaksa. Jadi jangan dipaksakan anak, tapi membuat anak itu senang dengan suasana itu. Jadi awal-awal lihat orang tuanya lagi sholat, dia ikut sholat. Awal-awal dia mungkin bercanda, bermain, tapi lama-lama diperkenalkan. Kayak bulan Ramadan, kita ajarkan anak itu berpuasa, bukan dipaksa untuk berpuasa, tapi membuat anak itu senang dengan puasa, bukan malah membenci bulan Ramadan datang. Tiap datang Ramadan, dia benci Ramadan, karena harus tidak makan. Nah, artinya suasana Ramadan itu dibawa sesuatu yang menyenangkan. Kayak Quran itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi bagaimana anak itu buat suasana yang menyenangkan. Itu mungkin. Terima kasih. Oh iya, luar biasa. Ya, luar biasa tips ya dari Ustaz Nur Maulana pada sore hari ini bahwa memang ada lagi-lagi 4. Ini yang tadi juga ada 4 Ustaz ya. Ini juga ada 4 tips yang diberikan kepada seluruh orang tua. Kayaknya Ustaz Nur Maulana ini sangat cinta dengan angka 4. Alhamdulillah, makanya anaknya itu ada 4 ya. Ada Anwar, Masyita, Aira dengan Naura. Ya, luar biasa. Yang pertama tadi memang ya. Karena gini. Ya, karena ayah yang pertama. Kemudian yang kedua ibu ya penanggung jawab, kemudian ibu tempat kasih sayang, kemudian yang ketiga lembaga ya tempat belajar, sempat tadi disinggung ya sekolah Islam Atira karena memang anak-anak dari Ustaz Nur Maulana ini pernah menyekolahkan ya di sekolah Islam Atira. Mudah-mudahan ilmu yang didapat itu ya bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain ketika sudah berada di tempat lain. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Jadi memang lingkungan ini sangat berpengaruh. Nah, ini yang menarik yang pertama Ustaz, bahwa memang seorang orang tua khususnya bapak ini sebagai penuntun. Ya, penuntun. Artinya anak itu akan melihat. Jadi tanpa disuruh untuk sholat, kalau orang tuanya sholat, khususnya bapaknya pasti akan begini. Ini luar biasa tipsnya. Jadi ada orang tua ya melarang ya anaknya merokok, ya sementara orang tuanya merokok. Jadi betul sekali bahwa ini merupakan tips yang sangat menginspirasi bagi kita semua, khususnya orang tua, bahwa menjadilah orang tua khususnya ayah sebagai teladan bagi anak-anaknya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Ustaz? Jadi kembali lagi mohon izin, kan ada tahapan-tahapan anak itu 7 tahun pertama. Jadi lihat dulu posisi anak itu. Sebenarnya ada yang kita didik itu berada pada, jadi bukan mengajar anak, tapi mendidik anak. Jadi mohon izin, mohon maaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi bagaimana bukan hanya mengajarkan, tapi mengamalkan isi kandung Al-Quran. Mohon izin karena anak dalam Al-Quran kan juga 4. Ada anak sebagai musuh, ujian, pada dasarnya ada anak ujian. Bahkan anak itu adalah perhiasan, satu kebanggaan. Baru yang keempat, anak itu adalah merupakan qurratul ayun, artinya penyejuk mata hati orang tuanya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya di generasi anak itu pada posisi ini anak usia berapa yang mau kita didik. Jadi bukan mengajar tapi mendidik. Nah, jadi kata didik di sini orang bisa saja mengajar, siapapun bisa mengajar anak kita. Tapi kategori mendidik itu harus kita. Makanya mohon maaf.
sekiranya anak itu tidak minta ke Jakarta, saya akan tetap anak saya sekolah di Atira. Karena dari TK, SD, semuanya di Atira semua. Maka saya sudah bilang sama anak-anak, kamu itu sampai kalau ada kuliahnya, dia kuliah juga di Atira. SMP Atira, SMA Atira, nah, SD Atira jelas. Jadi saya bilang seperti itu. Cuma pada posisi setelah haulnya almarhumah, istri saya setahun, tiba-tiba anak-anak ini berempat minta ikut sama saya ke Jakarta. Jadi dengan berat hati, apa boleh buat, jadi saya harus membawa anak-anak saya terbang ke Jakarta semuanya. Dan tinggal bersama saya untuk sama-sama mendidik. Dan terima kasih banyak, dalam pendidikan di Atira saya lihat itu adalah pendidikan kekeluargaan. Jadi kekeluargaan yang menariknya karena tidak ada paksaan, tapi bagaimana anak-anak itu cinta dengan pembelajaran, bahkan anak-anak tidak mau pulang. Itu berapa kali kita jemput anak, dia tidak mau pulang. Karena senang bersama dengan teman-temannya, lingkungannya. Jadi kesenangan itu dulu. Bagaimana kita anak itu bisa senang, baru bisa dididik dengan tenang, aman. Nah, jadi mohon izin, ada 7 tahun pertama, 7 tahun, di mana anak itu adalah bagikan raja dan ratu. Bagaimana kita sebagai orang tua, melihat posisi anak ini, posisi masih 1-7 tahun, berarti anak itu butuh kedekatan yang luar biasa. Kedekatan apa? Dia bagikan raja dan ratu. Jadi tidak boleh memarahi anak, tidak boleh memukul anak. Tidak benar sebenarnya. Tidak dibenarkan sosok orang tua itu memukul, memarahi anak atau membuat cedera anak, zalim terhadap anak. Yang kedua, usia 7 tahun kedua, 7 ke 14. Apa maksudnya 7 ke 14 itu? Usia di mana anak itu harusnya dididik bagaikan tawanan. Artinya apa tawanan? Dididik kedisiplinan, disitulah dibuatkan jadwal. Maka sekali lagi saya berterima kasih sama Atira. Dalam lingkungan pendidikan di Atira ini, anak-anak sudah terbiasa dengan pembelajaran, kebersamaan, sehingga ketika sudah sampai di Jakarta, saya lebih mudah untuk mendidik anak-anak saya di rumah, kemudian memperkenalkan dengan sekolah yang notabene-nya yang sama dengan anak Atira di sini di Jakarta. Kemudian yang ketiga, usia 7 tahun ketiga, nah, yaitu usia 14 ke 21. Usia bentuk bagaimana orang tua itu memposisikan anak. Usia di sini adalah usia bersahabat. Sekali bersahabat. Makanya kalau ditanya kenapa usia angka 4 dan kenapa 4 anak juga, ya kebetulan aja. Dan tidak apa-apa. Orang anak-anak itu identik dengan 4 sahabat Nabi. 4 sahabat Nabi. Di antara 4 anak sahabat Nabi itu kan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 ini menggambarkan 4 karakter anak. Ada anak yang bijak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada yang kategorinya tegas, kedisiplinan di Umar bin Khattab. Kemudian yang damai, apa itu? Utsman bin Affan. Kemudian yang populer, yang populer yang nampak siapa itu? Sayyidina Ali. Jadi lihat dulu karena anak itu beda-beda karakternya. Tidak apalagi beda gender, artinya beda jenis kelamin, otomatis beda. Dari beda usia saja, beda jenis kelamin, kemudian beda sifat. Jadi ini kita dalam mendidik anak tidak bisa disamaratakan. Ya, tidak bisa saya katakan. Saya tahu ini jamaah pemirsa Atira TV yang lagi nonton, memang kalau melihat anak itu, ya Allah gimana ini anak saya. Tidak usah, jangan putus asa dalam mendidik anak, karena dalam hal ini anak itu ujian buat memang kita, ujian buat kita. Jadi bagaimana kita anak itu, ya yaitu kembali keteladanan. Bagaimana anak itu bisa baca Quran kalau orang tua sendiri tidak pernah dilihat pegang Quran. Ya, Al-Quran di rumah saya waktu di Makassar itu kebanyakan yang sobek-sobek karena melihat anak kecil, anak-anak masih anak saya yang kecil ini itu sampai Quran itu sobek-sobek karena dia lihat ibunya almarhumah habis maghrib, antara maghrib isya pasti ngaji. Jadi otomatis keikut baca Quran dan sebagainya. Padahal usianya baru 1-2 tahun waktu itu. Iya. Silakan.
Ya, luar biasa, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Maulana, bahwa memang karakter anak itu bisa tercermin dari keempat sahabat atau yang kita kenal bersama dengan Khulafa ar-Rasyidin. Jadi ada karakternya. Jadi memang orang tua itu harus bijak melihat setiap anak, berbeda jenis kelamin, juga berbeda watak, sehingga penanganan juga yang sangat berbeda. Tadi ada beberapa tips yang disampaikan bahwa memang ya harapan dari orang tua itu bukan menjadikan generasinya atau anaknya itu sebagai lawan, bukan juga sebagai perhiasan, akan tetapi yang paling tertinggi adalah harapan orang tua menjadikan anaknya atau putra-putrinya menjadi qurrata ayun. Nah, ini ada lagi pertanyaan Ustadz terkait dengan kebiasaan orang tua. Jadi terkadang orang tua itu melarang, ya, khususnya ketika sebelum pandemi. Ya, kalau sekarang pandemi orang ya pada takut sama corona, akhirnya ya dibatasi untuk mendatangi tempat sholat. Nah, biasanya anak-anak justru banyak orang tua yang melarang, ya, melarang pergi ke masjid, apalagi anak-anak yang suka lari, ya, ke masjid justru dilarang, tidak usah pergi ke masjid, tinggal saja di rumah. Nah, kalau di masjid nanti bikin onar saja sama ini. Kira-kira tips seperti apa? Sehingga anak-anak kita itu juga cinta kepada ibadah, diantaranya sholat ya berjamaah di masjid. Ya, mohon izin saya berdasarkan pengalaman saja yang ada di sini, karena kita juga berada dalam masa pandemi ini. COVID-19 ini sebenarnya mengajarkan anak-anak itu sebenarnya dengan hikmah adanya pandemi ini mengajarkan kita bisa kreatif sebenarnya. Jadi kalaupun mohon maaf, ini kan beberapa masjid memang belum bisa menerima anak-anak untuk datang ke masjid karena klaster buat anak-anak itu membahayakan, rentang untuk mendapat virus itu. Kemudian usia 50 tahun ke atas orang tua. Jadi anak sama orang tua itu sangat rentang dengan adanya COVID ini. Jadi kalau menyikapi ini bukan berarti kita bermasa bodoh atau ibaratnya berpasrah saja, tapi kita harus buat menyikapi, menyiasati dengan cara apa? Kita buat masjid di rumah. Jadi bapaknya jadi imam, anak-anak bergantian jadi imam. Jadi sebenarnya justru di rumah itu kita buat suasana masjid dalam rumah. Jadi rumah itu bukan hanya sekedar baiti jannati, tapi bagaimana rumah itu menjadi masjid buat kita bersama anak. Rumah itu tempat untuk ini ku ampusakum ahlikum nara. Sebenarnya kembali pada diri kita lagi. Bagaimana kedekatan kita terhadap anak. Sekali lagi, kedekatan kita terhadap anak, ya pada masa-masa seperti ini, karena anak itu maaf, la darara wa la dirara, jangan sampai membahayakan dan dibahayakan. Sebenarnya konsepnya adalah, ya ini, kalau beberapa masjid memang boleh bisa menerima anak-anak. Ini saya baru tanya tuh di masjid dekat rumah dari sini, ternyata belum bisa menerima anak-anak untuk datang ke masjid. Kemudian apalagi belajar Al-Quran di masjid atau ngaji. Jadi otomatis anak-anak kembali lagi pada orang tuanya untuk mengajarkan Quran itu sendiri di rumah. Minimal antara maghrib isya atau mengambil waktu yang menurut kesepakatan kita sama anak-anak. Ya jelas anak-anak itu ngaji tiap hari ini gitu. Biasanya saya antara maghrib isya. Sekarang sudah ada program dari pihak sekolah yang menerapkan membaca Al-Quran habis asar. Jadi alhamdulillah anak-anak sekarang lagi ngaji nih di luar, walaupun ngaji lewat virtual, ibaratnya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada orang tua, selama pandemi ini harusnya kita jadikan rumah kita adalah tempat mendidik, tempat ibadah, justru kesempatan orang tua untuk lebih dekat sama anak sebenarnya. Jadi bukan bermasa bodoh, bukan juga berpasrah diri, tapi bagaimana bisa kreatif, disiplin, dan mandiri dalam hal ini. Maksudnya disiplin bagaimana? Biasakan tertib, ada jam-jam tertentu, kreatif, bagaimana cara seorang tua mengajarkan Quran itu dengan tadi, memperkenalkan, membiasakan, membuat suasana nyaman di rumah. Jadi suasana masjid. Saya kemarin baru beli sejadah kayak masjid. Jadi betul-betul rumah dijadikan kayak masjid gitu. Iya. Iya, betul. Terima kasih
banyak Ustadz Nur Maulana atas waktunya. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam program Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustadz, dalam hal ini Ustadz Nur Maulana yang merupakan bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Atira. Nah, ada beberapa tadi tips yang disampaikan, tahapan bagaimana orang tua bisa menjadikan putra-putrinya cinta kepada Al-Quran. Antaranya membaca dulu, kemudian mengetahui terjemahannya, kemudian hikmahnya, dan terakhir adalah bagaimana dengan Al-Quran itu generasi kita, anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Dan juga menjadikan bahwa orang tua jangan hanya menjadikan anak-anak sebagai zina. Zina itu perhiasan, ya apa nak minta dikasih. Tapi harapan terbesar orang tua itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa bagaimana menjadikan anak-anaknya itu menjadi qurrata a'yun, ya penyejuk hati. Dan lagi-lagi angka 4, jadi Ustadz ini angka 4 adalah ayah ya sebagai pemimpin, kemudian istri sebagai yang memberikan rasa kasih sayang, kemudian tempat atau lembaga, tempat pendidikan dan lingkungan bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita sesuai dengan karakter yang tertanam dalam keempat sahabat Khulafa war Rasyidin Al-Arba'ah, dan menjadikan, lagi-lagi menjadikan rumah kita di masa pandemi ini adalah menjadikan rumah kita baiti jannati, justru di masa pandemi ini bagaimana kita lebih dekat dengan keluarga. Nah, paling terakhir Ustadz Nur Maulana, sebelum kita closing, ya ada barangkali yang mau disampaikan kepada pemirsa Atira TV, khususnya program Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustadz pada sore hari ini. Ya, dipersilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Atira TV yang luar biasa, yang menjabatani, artinya mendekatkan pemirsa dengan Ustadz. Walaupun saya ada di Jakarta, tapi jadi dekat jadinya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini acara Mumtaz ini bisa berlangsung terus-menerus, lalu dikembangkan lagi, berkreasi lagi, untuk supaya alhamdulillahirrahmanirrahim menjadi ibaratnya sesuatu yang dirindukan. Karena mohon izin, pembelajaran itu, ilmu itu bukan hanya di kelas, tapi di mana. Jadi ibaratnya seperti ini, kita tidak membenci teknologi, tapi menjadikan teknologi adalah jembatan untuk mendapatkan ilmu lebih baik, lebih banyak. Mungkin orang dulu sangat membenci, ibaratnya maaf, membenci handphone, tapi ternyata handphone sangat dibutuhkan untuk sekolah anak, untuk lewat virtual. Sama juga halnya seperti ini, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya, sebelum kita tutup barangkali kita mau dengarkan dulu, karena kita ini rindu ya dengan ciri khas dari Ustadz Nur Maulana, barangkali pemirsa Atira TV juga sekalipun, ya kita sangat rindu, apalagi kalau kita betul-betul live secara ketemu dengan langsung, betul-betul menghipnotis. Kadang kita lupa waktu kalau Ustadz memberikan tausiah. Ya, silakan Ustadz. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Kami dari tim Mumtaz mengkaji ilmu bersama Ustaz mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang begitu padat dengan jadwal yang ada, baik itu online atau offline, tapi masih menyempatkan diri untuk mengisi program Mumtaz kali ini. Dan insya Allah ketika nanti Ustadz berkunjung ke Makassar, jangan lupa untuk singgah di Atira TV. Kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana menjadikan generasi kita generasi Qurani, insya Allah pada sesi kedua. Ditunggu Ustadz. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan Dan menyeduhkan. Di sini kita dapat mengembangkan bakat dan minat dengan banyak pilihan yang membuat sekolah itu menjadi lebih menyenangkan. Ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis, karate, rohani Islam, seni tari, band, dan kalam jamaah. Bahasa, debat, jurnalistik, dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin.
Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK.